Salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Aduna ya. Kita kembali di renungan pagi kita ya pada Kamis 25 Januari tahun 2024 yang kali ini renungan akan dibawakan oleh Bapak Insinyur James Henry STH ya. Mari kita buka acara ini dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari yang Engkau berikan sehingga kami bisa dipertemukan di Zoom meeting kali ini untuk mendengar firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak James Sandri. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa mengena di hati kami, bisa merasuk di jiwa kami, menjadi rema dalam hidup kami. Semoga firman-Mu tidak terbuang percuma ya Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu Bapak James Hendry yang menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan, selalu sertai beliau, begitu juga beliau dan keluarga beliau, begitu pun juga kami, agar apa yang beliau sampaikan nanti bisa bisa menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita angkat sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni yang berjudul Bersama Bapakku Lewati Semua. Silakan. Tuhan, bersamamu jika Engkau berkenan, semua persoalan dapat kulewati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Benar Tuhan, aku tidak pernah ragu akan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
aku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murni ya. Sama Bapak aku lewati semua tadi. Ya. Dan kali ini kita akan dengar renungan dan kita pada pagi hari ini dengan tema Jehovah Jireh ya. Kita langsung serahkan kepada hamba. Silakan hambanya. Terima kasih Pak Agus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mau belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus yang membuka hati pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya firman-Mu meneguhkan kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Dan firman-Mu menuntun langkah kami untuk kami tinggal di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pagi ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini bukan hanya sekali kita baca, tapi sudah berulang kali dan bahkan banyak hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Dan pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan ini kembali untuk Bapak Ibu sekalian di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Kejadian pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Yehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari pembacaan firman Tuhan di atas, dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, kita dapatkan 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, perintah Allah yang mengherankan dan sulit yang diberikan kepada Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketaatan Abraham dalam melaksanakan perintah Allah. Kita bisa baca nanti di Kejadian pasal 22 ayat 3 sampai 10. Dan yang ketiga, akhir dari ujian ini.
Pengorbanan Ishak diganti, yaitu di Kejadian pasal 22 ayat 11 dan 12. Korban pengganti disediakan. Kejadian pasal 22 ayat 13 dan 14. Perjanjian Allah dengan Abraham diperbaharui. Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan pagi hari ini diawali di Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi diawali dengan kalimat setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ini setelah semuanya itu mengacu kepada hubungan Abraham dengan Allah yang lebih dari 50 tahun. Dimulai dari perintah Allah kepada Abraham untuk memisahkan diri dari sanak saudaranya dan negerinya ke negeri yang akan ditunjukkan Allah. Abraham pada saat perintah diberikan untuk meninggalkan, memisahkan diri dari saudara dan negerinya ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, itu berumur 75 tahun. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal 12 ayat 1. Jadi dimulai dari umur 75 tahun. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham. Menjadi bangsa yang besar, Allah memberkati Abraham, membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Itu di Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Dan hubungan Allah, Abraham dengan Allah, bagaimana pertolongan Allah terhadap Abraham di dalam kehidupan sebelum-sebelumnya. Dimulai dari perintah di Kejadian pasal 12 ayat 1. Abraham di Mesir ketika Sarah istrinya diingini Firaun, Raja Mesir. Kita bisa melihat, membaca kisah itu di Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20. Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Itu dikisahkan di Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Dan peristiwa Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Kita bisa baca di Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 20. Dan Abraham dan Abimelek Raja Gerar. Itu kisahnya bisa kita baca di Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 8. Dan di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 Ishak lahir. Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun. Bapak Ibu yang terkasih, umur berapa Ishak dipersembahkan? Alkitab tidak menulis jelas, tapi dari beberapa ayat yang kita bisa baca, kita bisa melihat bahwa Ishak dipersembahkan itu bukan anak Ishak seorang anak kecil. Menurut beberapa tafsiran, Ishak pada saat dikorbankan itu umurnya sekitar 37 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di Kejadian pasal 21 ayat 8, firman Tuhan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Jadi Ishak di Kejadian pasal 21 ayat 8, Ishak disapih. Kalau anak disapih itu sekitar untuk budaya Yahudi sekitar 4-5 tahun. Ya, 4-5 tahun umurnya. Dan kalau kita baca di Kejadian pasal 22 ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di ayat 6 ini
Abraham memikulkan kayu untuk korban bakaran itu ke atas bahu Ishak, anaknya. Kalau Ishak seorang anak kecil, dia pasti tidak kuat untuk memikul kayu korban bakaran, karena kayu korban bakaran itu bukan kayu yang sedikit. Dan perjalanan menuju ke Gunung Moria, seperti yang tempat Tuhan janjikan untuk mempersembahkan Ishak, itu perjalanannya kurang lebih 3 hari. Jadi kalau anak kecil ada beban kayu di bahunya dan berjalan selama 3 hari, itu pasti tidak mampu. Jadi diperkirakan Ishak umur, menurut beberapa tafsiran Alkitab, itu berumur 37 tahun pada saat Abraham diuji. Mengapa Allah menguji iman Abraham? Ada 3 hal yang kita bisa dapatkan mengapa Allah menguji iman Abraham. Yang pertama, apakah kasih Abraham terhadap Allah lebih besar dari kasih Abraham kepada Ishak? Karena Ishak ini adalah anak yang dinubuatkan, anak yang ditunggu-tunggu oleh Abraham dan Sarah sebagai suami istri. Ditunggu udah sekian lama, dari perintah Tuhan dari umur 75 tahun sampai 100 tahun, sekitar 25 tahun. Baru lahir, digenapi firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham, bahwa dari keturunanmu akan menjadi berkat. Jadi anak yang ditunggu-tunggu. Ishak adalah anak yang begitu dikasihi Abraham. Allah menguji iman Abraham. Apakah kasih Abraham terhadap Allah lebih besar dari kasih Abraham kepada Ishak? Yang kedua, apakah Abraham benar-benar takut akan Allah dengan segenap hati dan jiwanya? Karena ya, kalau kita sebagai orang tua mendambakan seorang anak, sekian lama ditunggu, akhirnya lahir seorang anak laki-laki, kita pasti sangat sukacita. Apakah Abraham benar-benar takut akan Allah dengan segenap hati dan jiwanya? Pada saat Allah menguji, memberikan firman-Nya untuk mempersembahkan Ishak, apakah Abraham masih takut kepada Allah? Atau Abraham mulai bertanya-tanya, mulai meragukan dari perintah Tuhan ini? Yang ketiga, apakah Abraham masih berharap kepada Allah untuk menggenapi janjinya? Karena janji Allah terhadap Abraham bahwa keturunan Abraham akan diberkati, keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji Allah kepada Abraham. Tapi kalau sekarang Ishak harus dipersembahkan sebagai korban bakaran, apakah Abraham masih berharap kepada Allah untuk menggenapi janjinya? Bapak Ibu, kalau sesuatu janji yang begitu besar yang diberikan kepada kita, kita pasti mengharapkan janji itu terrealisasi. Janji itu memang benar kita terima. Tapi firman Tuhan kepada Abraham, persembahkan Ishak. Mengapa Abraham rela atau taat mempersembahkan Ishak? Di Ibrani pasal 11 ayat 19 tertulis, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi
hubungan hubungan Abraham dengan Allah itu bukan waktu yang singkat, lebih dari 50 tahun. Bapak Ibu, Abraham sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Abraham sudah merasakan pertolongan Tuhan. Jadi pada saat firman Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi di ayat Kejadian pasal 22 ayat 1 ini kita bisa melihat, memaknai lebih dalam dari kisah ini. Setelah semuanya itu, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi setelah Allah berfirman, setelah Allah menyatakan dirinya, kuasanya kepada Abraham, kasihnya kepada Abraham, janjinya kepada Abraham, ya. Pada saat mengapa Abraham rela atau taat mempersembahkan Ishak, Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi tidak ada pikiran, wah jangan-jangan ini firmannya salah. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Ya. Seperti kalau kita menghadapi masalah yang sulit. Wah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Tetapi Abraham, dia percaya kepada Allah. Tetap percaya kepada Allah. Bahwa kalau dia mempersembahkan Ishak, Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari kisah ini, dari ujian Abraham, kita belajar bahwa ada 5 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah memberikan ujian iman kepada Abraham atau kepada kita, Bapak Ibu, pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada. Itu bukan supaya kita atau Abraham jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah mau melihat ketaatan dan kualitas iman kita, iman Abraham. Firman Tuhan di 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, semua bisa berkata bahwa saya punya iman, saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Tapi kualitas iman pribadi lepas pribadi belum tentu sama. Untuk menguji iman yang kita katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, aku beriman, itu melalui ujian. Dengan ujian, kualitas iman kita ini jadi bisa terlihat, bisa diukur apakah kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, atau iman yang angin-anginan, iman yang suam-suam kuku, iman yang kecil, yang lemah. Dengan ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat kualitas iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, dari kisah Abraham ini, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, kita bisa belajar bagaimana Allah sanggup atau mampu menyediakan kasih karunia dan segala yang diperlukan dalam setiap situasi sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, dalam setiap situasi sesuai dengan kehendaknya. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa belajar pagi hari ini. Kisah dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 ini. Kita bisa melihat bagaimana Allah menolong Abraham. Bagaimana Allah memimpin Abraham. Bagaimana Allah melindungi Abraham. Begitupun kita sebagai anak-anak Allah pagi hari ini.
Allah yang sama yang disembah Abraham, Allah yang sama yang kita percayai, Allah yang sama sanggup dan mampu menyediakan kasih karunia dan segala yang diperlukan dalam setiap situasi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu meragukan kasih setia Tuhan, tidak perlu meragukan kuasa Tuhan, tidak perlu meragukan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa belajar dari kisah ini. Setelah iman teruji, Allah meneguhkan, menguatkan, dan menggenapi janjinya kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang memiliki kualitas iman yang teguh, iman yang sejati, iman yang dewasa. Kejadian pasal 22 ayat 17 dan 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Setelah iman teruji, Allah menggenapi janjinya, meneguhkan, menguatkan, dan menggenapi janjinya. Bapak Ibu, yang keempat, cara menemukan kehidupan sejati di dalam Allah adalah melalui kesediaan mengorbankan segala sesuatu yang diminta oleh Allah. Allah tidak mau dinomorduakan. Allah tidak mau ada ilah lain di dalam kehidupan kita. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam hubungan kita kepada Allah, Allah tidak mau dinomorduakan oleh anak kita, oleh keluarga kita, atau oleh harta benda kita, oleh keahlian kita, kemampuan kita, kepandaian kita. Allah mau diprioritaskan. Cara untuk menemukan kehidupan sejati di dalam Allah yaitu melalui kesediaan mengorbankan segala sesuatu yang diminta oleh Allah. Allah meminta bukan sesuatu yang sulit, tapi kalau kita belajar sekali lagi di Kejadian pasal 22 ayat 1 ini, setelah semuanya itu. Setelah semuanya itu. Jadi Allah sudah memberikan dulu kepada kita. Allah memberikan ujian bukan melebihi kekuatan kita. Bukan melebihi kemampuan kita. Tapi Allah dari firman Tuhan ini kuncinya setelah semuanya itu. Jadi Allah sudah memperlengkapi kita dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan perlindungannya, dengan firman-Nya untuk kita bisa menang. Karena ujian itu bukan membuat kita jatuh dalam dosa, tapi ujian itu untuk melihat kualitas iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, iman yang sejati adalah ketaatan melakukan kehendak Allah sepenuh hati dan jiwa, bukan sekedar pemahaman pengetahuan akan Allah. Kita bisa belajar bagaimana perjalanan Abraham dari Kejadian pasal 12 sampai Kejadian pasal 22. Ujian yang berat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi kita bisa melihat dengan ketaatan Abraham melakukan kehendak Allah sepenuh hati dan jiwa. Kita bisa melihat contoh iman yang sejati ini. Menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, melewati hari-hari depan kita yang masih jauh, masih banyak hal, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi ya gitu. Pagi ini kita bisa belajar. Iman yang sejati adalah ketaatan melakukan kehendak Allah sepenuh hati dan jiwa. Bukan sekedar pemahaman pengetahuan akan Allah. Jadi bukan seberapa besar
hanya sebatas seberapa besar kita mengerti firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, iblis pun juga mengakui bahwa Allah itu Esa. Iblis juga mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa. Tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Ini yang membedakan Bapak Ibu antara iblis dengan kita. Sama-sama memahami firman Tuhan. Sama-sama memahami pribadi Tuhan. Tapi iblis tidak mau melakukan kehendak Allah. Kita mau melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita bisa belajar dari kisah Abraham ini. Kita bisa belajar bagaimana Abraham dengan rela, taat, melakukan kehendak Allah. Walaupun sulit. Karena apa? Ishak itu bukan sekedar anak yang ditunggu-tunggu, tapi pada saat perjalanan ke Gunung Moria, Ishak yang bukan seorang anak kecil, pasti dia juga bisa memberontak. Pasti dia bisa melawan. Ataupun kalau misal Ishak tidak melawan, tapi dengan pertanyaannya kepada Abraham, di ayat Kejadian pasal 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi anak yang kita kasih, kalau kita punya anak yang dikasih, kalau kita yang mendapatkan perintah itu, kita bisa bagaimana kita menjawab pertanyaan anaknya ini. Menjawab pertanyaan Ishak ini kalau kita menghadapi sendiri. Belum tentu kita bisa kuat, kita mungkin bisa nangis, kita bisa sedih, kita bisa, kalau bisa ya kita berdoa kepada Tuhan, jangan anak ini, tapi yang lain Tuhan. Ini karena ini anak yang paling kasih, harta yang paling tinggi, paling mahal. Mungkin kita bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan ganti aja deh. Kalau misal ini ya usaha saya aja deh Tuhan, tapi anak jangan. Atau mungkin oh ya rumah saya Tuhan, tapi anak jangan. Tapi sekali lagi Abraham taat. Bapak Ibu yang terkasih, di Gunung Moria, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Di ayat 14, pasal 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kalau kita baca di 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Di Gunung Moria. Jadi di Gunung Moria itu Salomo mendirikan rumah Tuhan. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Jadi tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Nanti di 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1. Pada saat Salomo menjadi raja, dia mendirikan rumah Tuhan di Gunung Moria ini. Saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam kalau kita baca di ayat 14 ini, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas di Gunung Moria ada bait Allah. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Bait Allah, bukankah bait Allah adalah tubuh kita saat ini, Bapak Ibu? Allah begitu dekat kepada kita. Begitu dekat, dia ada dalam hidup kita. Setiap masa, setiap waktu, setiap langkah, setiap hari, setiap waktu, Bapak Ibu. Selama kita beriman, memiliki iman yang sejati,
Janjinya kepada kita, Allah menyediakan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yehova Jireh itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut mengenai hari depan. Tantangan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Karena Allah, Yehova Jireh, itu ada bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh direnungkan kepada kami semua pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati hari lepas hari kami. Karena kami percaya Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan, ada dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan beserta kami dalam setiap masa, setiap waktu, setiap musim hidup kami. Engkau selalu ada, menyediakan bagi kami apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan Pak Agus. Ya, terima kasih hambanya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengar pujian kembali yang akan disampaikan oleh Ibu Murni, yakni Kaulah Harapan. Silakan. Tuhan, padamu aku berseru Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Peganglah tanganku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Murni. Ya, Tuhanlah Bapa kita yang di surga, harapan dalam hidup kita ya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas renungan yang tadi telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta James Henry. Ya Tuhan, berikan kami kemampuan seperti halnya juga Abraham, dan kami bisa mengikuti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, bukan seperti apa yang kami kehendaki. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, dan jauhkan kami dari ilah-ilah lain, ilah-ilah dunia ini ya Tuhan. Selalu sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu terjaga ya Tuhan, hanya selalu setia kepada Engkau hingga akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, renungan pagi kami setiap hari Senin dan hari Sabtu ya, kita mengadakan juga doa syafaat ya, yang tidak disiarkan di live YouTube, tapi Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama dengan kami dalam melakukan doa syafaat di Zoom meeting ini ya. Dan link Zoom-nya sudah tertera di banner ya, di banner di bawah ini. Ya, tiap hari Senin dan hari Minggu. Selanjutnya kita akan mendengar doa berkat dari Bapak Gembala Insinyur James Henry. Silakan hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah di tengah-tengah keluargamu, kembalilah di tengah aktivitasmu. Tuhan yang penuh kuasa memberkatimu. Apa yang dikerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu, cucumu, istrimu. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih hambanya. Ya, dan kita akan berjumpa esok hari ya, di channel yang sama dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.